Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Anujanami bhikkhave cattari ahirajani cittena mitena paritung atta gutiya atta rakhaya atta paritaya. Wahai para biku, saya izinkan untuk memancarkan cinta kasih terhadap 4 keluarga besar ular untuk pelindungan diri, keamanan diri, dan proteksi diri. Yang saya hormati para Ramani, terutama Vihara Idaka, Surabaya. Yang berbahagia para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan satu kehormatan bagi saya karena kembali mendapatkan kesempatan untuk memberikan paparan Dhamma atau sharing Dhamma pada acara kebaktian hari Minggu Vihara Idaka Surabaya. Dan seperti yang tadi telah disampaikan, terutama di broadcast, bahwa pada kesempatan pagi hari ini Dhamma di sana bertemakan tentang parita, terutama asal-usul parita dan juga manfaat dari parita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pembacaan parita merupakan salah satu tradisi yang sangat populer di kalangan umat Buddha, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh negara di mana mayoritas Buddhis berada di sana, terutama di negara-negara di mana mazhab Theravada itu kuat seperti Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos. Pembacaan parita merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan tidak bisa dihilangkan. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya kita sebagai manusia, kita mempunyai sebuah kecenderungan yang sifatnya adalah naluriah, sifatnya adalah insting, bahwa kita manusia punya kecenderungan untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya baik, sifatnya positif, seperti berkah, keberuntungan, umur panjang, kesehatan, cita-cita yang baik yang kita inginkan dapat tercapai. Dan di satu sisi, kita pun juga mempunyai kecenderungan untuk bagaimana supaya dalam hidup kita senantiasa terhindar dari hal-hal yang buruk, seperti ketakutan, kecemasan, mimpi buruk, ketidakberuntungan, kecelakaan, musibah. Kalau bisa kita terhindar dari hal-hal demikian. Nah, dalam hidup kita mempunyai kecenderungan dua hal tadi. Nah, dalam kalangan masyarakat Buddhis, kita mempercayai bahwa pembacaan parita bisa memberikan dua hal tadi. Yang pertama adalah memberikan apa yang kita inginkan, seperti berkah, kesehatan, umur panjang, ya hal-hal yang baik datang pada kita, dan juga menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk, ketakutan, musibah, kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, itu dipercaya oleh umat Buddha. Sehingga pembacaan parita tidak bisa ditinggalkan. Walaupun sebenarnya ajaran Sang Buddha ini menitik beratkan pada yaitu bagaimana kita mengakhiri duka, bagaimana kita mengakhiri penderitaan dengan mempraktekkan, mengembangkan 4 kebenaran mulia, tetapi pada kenyataan di masyarakat secara umum, kebahagiaan dalam kehidupan duniawi juga dibutuhkan. Bagaimana dalam kehidupan duniawi juga
senantiasa terhindar dari hal yang buruk, kemudian mendapatkan apa yang baik yang sifatnya adalah duniawi. Sehingga pembahasan parita yang memang dianggap memberikan hal ini, yaitu kebahagiaan duniawi, itu tidak bisa ditinggalkan. Bahkan di negara-negara Buddhis atau negara-negara di mana mayoritas Buddhis berada di sana dan mereka mempunyai pemahaman yang luar biasa terhadap ajaran Sang Buddha pun, mereka tidak bisa meninggalkan tradisi membaca parita. Oleh sebab itu, saya sendiri pernah bertemu dengan beberapa Bante yang mereka tinggal di hutan, dan mereka mempraktekkan meditasi dengan sangat baik, menekankan meditasi dalam praktek yaitu kebikuan mereka, praktek kesamanaan mereka. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa kami bisa mempraktekkan meditasi dengan intensif juga atas karena kebajikan atau atas bantuan dari para bante, para biku yang tinggal di kampung, yang tinggal di kota. Mengapa bisa demikian? Karena masyarakat masih membutuhkan bante yang tinggal di kampung, di kota untuk membacakan parita. Nah, kalau seandainya semua bante, semua biku tinggalnya di hutan, nanti warga umat Buddha juga akan pergi ke hutan untuk minta para biku yang tinggal di hutan untuk membacakan parita. Karena memang itu adalah kebutuhan masyarakat secara umum. Nah, oleh sebab itu, pembacaan parita tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan masyarakat Buddhis. Terutama karena konteksnya adalah parita, adalah masyarakat Buddhis yang bermazhab Theravada. Tentu di dalam yaitu mazhab seperti Mahayana, pembacaan Liamkeng, seperti itu juga tidak bisa ditinggalkan, karena itu menjadi satu kebutuhan secara umum oleh masyarakat yang memang masih hidup dalam kehidupan duniawi. Nah, sehingga pembacaan parita ini sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan dan sesuatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tetapi terkadang ada beberapa orang yang kemudian berpikir bahwa tidak perlu baca parita. Nah, bukankah Sang Buddha mengatakan atahi atanunato, bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Lantas untuk apa kita baca parita? Untuk apa kita membacakan parita? Untuk mendapatkan sebuah pelindungan. Nah, seakan-akan bahwa parita ini bukan dari Sang Buddha. Padahal tentunya parita itu sendiri sebenarnya berisikan hal-hal yang baik, yang bermakna, yang itu tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi juga dipraktekkan, yang mana itu juga menjadi pelindungan. Siapa yang membaca parita, siapa yang mempraktekkan hidupnya sesuai dengan parita, itu juga dapat diartikan sebagai diri sendiri yang melindungi. Karena hidupnya sesuai dengan apa yang ada di dalam parita. Jadi tidak ada semacam yaitu hal yang sifatnya berlawanan, bahwa pembahasan parita itu berlawanan dari konsep atahi atanunato. Dan lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebenarnya parita ini juga awal mulanya dari Sang Buddha. Jadi kalau kita perhatikan, tadi beberapa parita juga disebutkan, dibacakan dalam kebaktian pagi hari ini. Kalau kita perhatikan, beberapa parita yang ada di buku parita itu sebenarnya itu tidak dibuat oleh para biku belakangan, tetapi beberapa di antaranya itu diberikan oleh Sang Buddha sendiri. Nah, bahkan Sang Buddha dalam salah satu khutbahnya juga menyampaikan ada syair parita yang bisa dijadikan perlindungan. Yang salah satunya adalah yang tadi saya sebutkan di depan, saya kutip di depan, yaitu parita yang kalau dalam buku parita disebut sebagai kanda parita. Nah, kanda parita ini sebenarnya berasal dari sebuah sutta. Jadi sutta namanya Ahiraja Sutta dalam Anguttara Nikaya, dan juga ditemukan di dalam Vinaya Pitaka. Nah, di sana diceritakan, kenapa ini dikatakan dari Sang Buddha sendiri, ada ceritanya. Nah, diceritakan bahwasanya ada seorang biku yang ketika tinggal di hutan, kemudian digigit ular berbisa, dan ia meninggal. Nah, pada kesempatan itu, kemudian ketika itu dilaporkan kepada Sang Buddha mengatakan, seandainya biku tersebut memancarkan cinta kasih kepada 4, yaitu keluarga besar ular, maka tidaklah mungkin biku tersebut digigit ular dan meninggal. Nah, sehingga pada kesempatan itu Sang Buddha mengatakan seperti yang tadi saya sampaikan, anu janami bikawe
cattari ahiraja kulani mitena citena paritung. Jadi saya izinkan wahai para biku untuk memancarkan cinta kasih kepada 4 keluarga Raja Ular. Untuk apa? Atta-Gutiya, Atta-Ragaya, Atta-Paritaya. Jadi untuk keamanan, untuk proteksi, untuk pelindungan. Nah, sehingga kemudian di sana Sang Buddha mengawali dengan kalimat Virupake hime metang metang era pate hime. Sabya pute hime metang metang kanha go tama kehica dan seterusnya. Nah, artinya adalah dalam parita tersebut yang Sang Buddha mengatakan parita, jadi atta paritaya. Nah, atta itu adalah diri sendiri, parita adalah perlindungan untuk diri sendiri. Nah, di sana Sang Buddha menyatakan bahwasanya dengan mengembangkan cinta kasih, memancarkan cinta kasih terhadap yaitu 4 keluarga besar ular. Jadi ada keluarga Irapata, Virupaka, Cabyaputa, Kanhagotama, ada 4 keluarga besar ular. Kalau seseorang memancarkan cinta kasih kepada mereka, maka dikatakan tidaklah kemudian diganggu atau digigit oleh ular berbisa. Bahkan dalam khotbah tersebut, dalam parita tersebut juga dikatakan berbagai binatang lainnya juga tidak akan mengganggunya. Nah, artinya dalam khotbah ini Sang Buddha sendiri yang memberikan yaitu parita perlindungan kepada para biku. Yang tentunya tidak hanya kepada para biku tetapi juga upasaka-upasika. Karena suta tersebut juga mengatakan kalau ya para biku, bikuni, upasaka, upasika yaitu mengembangkan cinta kasih, memancarkan cinta kasih terhadap 4 keluarga besar ular, maka tidaklah mungkin kemudian digigit ular, kemudian meninggal karena gigitan tersebut. Nah, sehingga di sini parita ini sebenarnya langsung dari Sang Buddha. Nah, kemudian juga ada, yaitu kalau Bapak Ibu membaca dalam parita biru, di sana ada Dajaka parita. Nah, Dajaka parita itu juga disabdakan sendiri oleh Sang Buddha. Walaupun di sana Sang Buddha tidak mengatakan sebagai yaitu parita dengan istilah parita atau perlindungan, tetapi di sana Sang Buddha mengatakan. Jadi diceritakan bahwa biasanya pada zaman dulu dikatakan ada yaitu beberapa dewa yang disebut asura yang suka berperang kepada yaitu dewa di alam Tawatingsa, yaitu Raja Saka dan juga para yaitu pengikutnya. Nah, Raja Saka atau katakan dewa raja di dalam Tawatingsa mengatakan, kalau misalnya kalian kepada para pengikutnya ketika melawan yaitu tentara Asura, kemudian merasa takut melihat tentara Asura yang begitu kuat, cobalah lihatlah umbul-umbul dari Raja Saka, umbul-umbul dari Saka. Dengan melihat dan mengingat umbul-umbul Raja Saka, segala ketakutan akan lenyap. Nah, tetapi Sang Buddha mengatakan begini, barangkali ketika melihat umbul-umbul di Raja Saka, mereka masih merasa takut. Mengapa? Karena Raja Saka ini masih punya kotoran batin. Tetapi bagi para biku, nah kemudian dikatakan, bagi para biku, ketika tinggal di hutan, tinggal di tempat sepi di bawah pohon, di sana ketakutan muncul, dan kemudian mengingat kualitas Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang seperti di dalam tadi sudah dibacakan dalam yaitu kebaktian pagi hari ini, dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati, maka ketakutan itu tidak akan muncul. Nah, kemudian Sang Buddha dalam syairnya mengatakan aranye rukamulewa sunyagare wa bikawo. Anu sareta sambudang bayang tumha kanuzia dan seterusnya. Yang artinya bahwa ketika seorang biku atau siapapun yang memang punya keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, tinggal di hutan, di tempat yang kosong, di bawah pohon, ketakutan muncul, kemudian mengingat kualitas Sang Buddha, ketakutan tersebut pada waktu itu bisa lenyap. Nah, ini juga disampaikan oleh Sang Buddha yang sekarang dijadikan sebagai parita. Artinya kanda parita, dajaka parita itu langsung dari Sang Buddha. Dan kemudian kalau kita menilik terutama kitab ulasan, kitab komentar,
Nah, parita-parita yang populer di negara-negara Buddhis atau negara-negara yang mayoritas Buddhis seperti Sri Lanka ataupun Myanmar dan juga Thailand, yaitu Ratana Sutta, Karaniya Metta Sutta yang tadi juga dibaca, itu juga dikatakan langsung dari Sang Buddha. Ya, terutama di dalam Ratana Sutta dikatakan, nah, ceritanya pada zaman Sang Buddha di kota Vesali terjadi sebuah yaitu musibah. Ada paceklik, kemudian penyakit, kemudian banyak orang meninggal. Karena banyak orang meninggal, kemudian banyak makhluk-makhluk halus yang jahat yang juga berdatangan ke kota Vesali sehingga semakin banyak lagi orang meninggal. Nah, kemudian Sang Buddha diundang beserta para siswanya diundang untuk ke Vesali untuk mengatasi yaitu 3 hal tadi. Itu paceklik, penyakit, dan juga makhluk-makhluk halus yang berdatangan yang mengganggu mereka. Nah, kemudian Sang Buddha membacakan Ratana Sutta, meminta Bante Ananda untuk yaitu memercikan air di kota yaitu Vesali tersebut. Nah, dikatakan dengan pembacaan yang sekarang disebut sebagai Ratana Sutta, itu kemudian 3 paceklik, 3 hal tadi lenyap pada waktu itu. Nah, ini juga dari Sang Buddha, termasuk yang Metta Sutta yang oleh Sang Buddha juga dikatakan dalam kitab ulasan dikatakan sebagai parita, walaupun tidak disebutkan dalam Sutta Pitaka, tetapi di dalam kitab komentar dikatakan sebagai parita, itu juga diberikan oleh Sang Buddha untuk para siswa beliau yang ketika mempraktikkan yaitu atau melaksanakan masa puasa selama 3 bulan. Di tempat yang dikatakan pada waktu itu, para biku yang tinggal di sana diganggu oleh yaitu makhluk-makhluk halus yang berada di sana. Nah, Sang Buddha memberikan Karaniya Metta Sutta sebagai parita, sebagai perlindungan untuk mereka. Nah, banyak parita yang apalagi yang kalau kita lihat di dalam yaitu parita biru itu adalah dari Sang Buddha sendiri. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada juga parita yang dikatakan diberikan oleh seorang dewa. Nah, itu adalah parita Attanatiya Sutta. Jadi kalau Bapak Ibu membaca yaitu buku parita biru, di sana ada Attanatiya Parita. Sebenarnya Attanatiya Parita ini berasal dari Attanatiya Sutta yang terdapat di dalam 3 Nikaya dan paritanya panjang sekali. Barangkali terpanjang dari parita-parita lainnya. Ya memang yang paling panjang dari parita-parita lainnya. Nah, itu dikatakan diberikan oleh yaitu makhluk halus. Nah, dikatakan begini. Jadi suatu ketika ya 4 raja besar dari 1 Maharajika beserta para tentara ya bala tentara mereka yang terdiri dari 4. Ya, jadi kalau 1 Maharajika itu ada punya bala tentara, itu bala tentara dari Yaka, dari Gandhaba, dari Kumbhanda, dan dari Naga, dari 4 ini. Datang kepada Sang Buddha memberikan proteksi pelindungan. Ya, tadi ada istilah yang tadi saya sampaikan, yaitu Gutiya Rakaya Paritaya. Jadi untuk pelindungan, keamanan, dan juga untuk proteksi. Nah dikatakan, mereka mengatakan kepada Sang Buddha, bahwasanya ternyata tidak semua yaka itu baik. Memang ada yaka-yaka yang punya kekuatan yang tinggi, kekuatan yang menengah, kekuatan yang paling rendah, yang memang punya confidence, punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Dan mereka siap untuk melindungi Sang Buddha dan para siswanya. Tidak mengganggu Sang Buddha dan juga para siswanya. Tetapi ada juga yaka-yaka yang punya kesaktian yang tinggi, yang menengah, dan juga yang rendah, yang ternyata mereka itu tidak suka dengan Sang Buddha dan para siswanya. Mengapa? Karena mereka itu masih suka melakukan kejahatan. Jadi melihat orang-orang baik itu tidak suka. Melihat orang yang mempraktekkan penghindaran dari pembunuhan, dari pencurian, dari perzinahan, dari berbohong, dari mabuk-mabukan, mereka tidak suka. Dan mereka akan mengganggu orang yang baik. Nah, itulah kemudian ya dari salah satu dari yaitu raja 1 Maharajika, yaitu Raja Vesawana, itu rajanya Yaka. Nah, kemudian datang pada Sang Buddha menghadap yaitu ke Sang Buddha, kemudian memberikan yang sekarang disebut sebagai Attanatiya Parita. Nah, tujuannya apa?
tujuannya dikatakan untuk memberikan perlindungan kepada biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Kalau misalnya ada makhluk halus yang mengganggu, dibacakan itu. Sebenarnya isinya itu berkaitan dengan yaitu 7 Buddha dan juga ya berbagai nama ya makhluk-makhluk halus yang punya kekuatan super. Nah, itu disebutkan di sana di dalam Atanadia Parita yang kita temukan dalam Atanadia Sutta. Nah, disebutkan di sana. Barangkali ya ibaratnya adalah kalau misalnya kita tuh punya kenalan baik dengan Pak Presiden, kemudian ada orang datang pada kita, kemudian mengganggu kita, kemudian kita bilang, oh saya itu punya kenalan Pak Presiden, dia dekat dengan saya. Nah, orang tersebut akan takut, tidak berani mengganggu. Nah, seperti itu, demikian di dalam Atanadia Sutta itu dikatakan berbagai yaka yang kuat, gandapa, naga, kumbanda yang kuat, itu disebutkan. Sehingga ini memberikan proteksi, perlindungan kepada siapapun yang membacakan. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Atanadia Sutta. Nah, ini diberikan oleh yaitu makhluk halus bernama Vesawana. Kemudian Sang Buddha menerima, kemudian Sang Buddha memberikan kepada para siswa beliau untuk membacakan Atanadia Sutta atau Atanadia Parita. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di kitab komentar dikatakan bahwa 3 syair yang terdapat di dalam Ratana Sutta, jadi dalam Ratana Sutta itu yang paling akhir itu ada 3 syair yang di sana itu isinya adalah menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi ajakan kepada siapapun makhluk yang datang untuk memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, itu dikatakan juga ditambahkan oleh yaitu Raja Saka atau raja dari alam surga Tawadingsa, ditambahkan oleh dia. Nah, sehingga di sini kalau kita ya melihat dari apa yang tertulis dalam teks, ternyata beberapa parita itu langsung dari Sang Buddha, bahkan ada yang diberikan oleh makhluk halus, dan tentunya ada juga parita-parita yang memang itu ditulis belakangan oleh para Bante. Nah, ditulis belakangan. Tetapi walaupun demikian, isinya juga tidak buruk, isinya juga baik. Nah, sehingga seperti misalnya ya parita yaitu Sumanggalagata. Nah, jadi Bawatu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Buddha dan seterusnya itu memang diberikan atau disusun yaitu bukan dari Sang Buddha, bukan dari makhluk halus, tetapi belakangan oleh para Bante. Nah, jadi kalau kita memperhatikan parita-parita yang kita baca di dalam buku parita, ada yang memang dari Sang Buddha, ada yang memang dari makhluk halus, dari dewa, dan juga memang ada yang disusun belakangan oleh para Bante. Dan tentunya karena parita ini juga beberapa diberikan oleh Sang Buddha sendiri, berarti pembacaan parita itu sudah ada sejak Sang Buddha hidup. Ya kan? Jadi sudah ada karena diberikan oleh Sang Buddha sendiri, maka pembacaan parita ini yang tujuannya adalah untuk perlindungan, untuk proteksi, untuk keamanan, itu sudah ada, sudah dibacakan. Ya, sehingga dalam kitab komentar misalnya dalam Dhammapada Atthakatha ada juga cerita mengenai seorang anak kecil ketika dilahirkan kemudian dikatakan dia akan meninggal dalam jangka waktu 1 minggu. Tetapi kemudian ya Sang Buddha datang beserta para siswanya dan meminta kepada yang punya anak untuk membuat semacam pendopo. Nah, di sana kemudian dibacakan parita oleh para bhikkhu sangga. Nah, jadi dikatakan bahwa ada makhluk halus yang memang ingin mencabut, ya katakan ingin membunuh anak tersebut, karena di situ dibacakan parita oleh para bhikkhu, ya termasuk dikatakan Sang Buddha di sana, maka anak tersebut tidak jadi meninggal. Bahkan dikatakan berumur 120 tahun. Nah, ini dalam kitab komentar, dalam komentar Dhammapada. Artinya pembacaan parita ini juga sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Apalagi Sang Buddha memberikan parita kepada siswanya, pada para bhikkhu untuk membacakan seperti Kanda Parita, Karanya Menta Sutta, Ratana Sutta. Nah, itu semua tentunya sudah dimulai sejak zaman Sang Buddha.
Nah, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lantas sebenarnya bagaimana parita ini memberikan kekuatan? Bagaimana parita ini memberikan manfaat? Yang pertama, kalau kita perhatikan, parita ini memberikan kekuatan, memberikan manfaat karena memang ada kekuatan kebenaran di dalamnya. The power of truth. Jadi ada kekuatan kebenaran di dalam parita tersebut. Mengapa demikian? Karena parita yang tertulis, yang diberikan oleh Sang Buddha atau Dewa atau para biku belakangan, semua itu berisikan kebenaran. Itu bukan sekedar kata-kata yang tidak punya makna. Seperti misalnya terkadang ada mantra yang sebenarnya tidak ada maknanya, hanya sebuah suara saja. Tetapi parita yang kita baca semuanya ini memberikan makna, ada maknanya, ada artinya. Dan arti makna yang ada di dalam parita tersebut adalah sebuah kebenaran. Nah, karena kebenaran inilah yang bisa memberikan kekuatan. Makanya di beberapa parita misalnya seperti Ratana Sutta, setiap syairnya akan diakhiri dengan etena sacena suwati hotu. Artinya dengan kebenaran ini semoga kesejahteraan ada, kesejahteraan muncul. Nah, karena apa? Setiap syairnya ini memberikan isinya adalah kebenaran. Misalnya apa? Ada itu dari dalam Ratana Sutta, syair yang ketiga misalnya. Nah, di sana dikatakan yang king ciwitang idawa hurang sagezu wayang ratanang panitang. Jadi apapun mustika atau gems atau berlian yang ada di sini atau di alam lain, dan juga mustika gemilang atau berlian gemilang yang ada di alam surga. Nah, tidak ada yang menandingi mustika Sang Buddha. Nah, dengan kekuatan kebenaran ini, semoga kesejahteraan muncul. Nah, karena memang itu sebuah kebenaran. Kalau kita berbicara tentang berlian, tentang mustika, tentang ratana, maka tentu berlian yang tertinggi adalah Sang Buddha, kebudayaan. Nah, sehingga karena tidak ada pembandingannya yang menyamai Sang Buddha dalam artian ya tidak ada yang seperti Sang Buddha dimanapun berada, ya itu adalah kebenaran. Nah, karena kekuatan kebenaran inilah kemudian apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Jadi karena kebenaran. Dan juga kalau kita berbicara tentang dhamma, ya kan di dalam yaitu Ratana Sutta misalnya ada kalimat yaitu kayang viragang amatang panitang yada jaga sakya muni samhito natena damina samadhi kinci idampi dambi ratanang panitang dan seterusnya. Nah, di sana dikatakan bahwa dhamma ajaran Sang Buddha memiliki kualitas kayang viragang amatang. Artinya adalah memiliki kualitas yang mana bisa membawa seseorang yang dalam hal itu adalah membawa Sang Buddha yang telah terkonsentrasi, yang batinnya telah teguh untuk mencapai kayang-kayang artinya kepadaman, viragang tanpa nafsu, dan juga amatang yang tidak lain adalah nibbana. Nah, dhamma yang diajarkan Sang Buddha, dhamma yang merupakan sebuah kebenaran itu sendiri mempunyai kualitas-kualitas demikian. Dan kualitas demikian adalah sebuah kebenaran. Karena kebenaran inilah maka dikatakan semoga kesejahteraan muncul. Nah, oleh sebab itu, kekuatan kebenaran itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan di dalam parita. Dan selain kebenaran yang ada di dalam parita itu sendiri, tentunya ada beberapa parita yang memang mengajak kita, mengajak si pembaca untuk benar sesuai dengan apa yang dibaca. Itu juga menjadi kekuatan. Nah, sebagai contoh adalah yaitu cerita mengenai Anggulimala. Nah, jadi salah satu parita dalam parita biru adalah Anggulimala parita. Nah, di sana suatu kali Bante Anggulimala ini, ceritanya adalah Bante Anggulimala ini bertemu dengan seorang wanita yang hamil dan mau melahirkan.
Ayo, begitu kasihan, ingin sekali membantu. Bagaimana supaya wanita tersebut tidak mengalami sakit dengan ketika ia melahirkan. Maka beliau datang menemui Sang Buddha dan meminta bantuan bagaimana supaya bisa membantu wanita tersebut. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwasanya sudah kalau demikian, ya buatlah sebuah yaitu ikrar kebenaran bahwasanya sejak saya hidup, sejak saya dilahirkan, tidak pernah saya itu secara sengaja, ingat secara sengaja, saya telah membunuh makhluk hidup. Semoga dengan kekuatan ini, Anda dan juga anak Anda lahir dengan selamat. Nah, tetapi Bante Angulimala mengatakan, kalau demikian saya berbohong. Karena saya sudah banyak membunuh orang, membunuh manusia bahkan. Berarti saya berbohong. Ya sudah, kalau demikian, Sang Buddha mengatakan, buatlah sebuah yaitu ikrar kebenaran sejak saya dilahirkan sebagai kelahiran Arya. Ya tohang bagini Arya ya jatuh. Nah, saya dengan sadar, saya tidak dengan sengaja atau sadar bahwa saya tidak dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Dalam artian tidak pernah membunuh makhluk hidup sejak dilahirkan sebagai seorang Arya, dalam artian sebenarnya sebagai seorang biku. Nah, dengan kekuatan kebenaran ini, semoga Anda dan juga anak Anda lahir dengan selamat. Nah, dengan pernyataan demikian, kemudian Bante Angulimala setuju karena memang beliau juga sejak menjadi seorang biku memang tidak pernah sekalipun membunuh makhluk hidup, maka datang kepada yaitu wanita tersebut yang sedang melahirkan dan mengucapkan ikrar kebenaran demikian. Dan pada waktu itu wanita tersebut juga terbebas dari yaitu sakit dan anaknya juga lahir dengan selamat. Nah, artinya apa? Artinya ketika dalam parita tersebut mengajak kita untuk yaitu berikrar sesuai dengan parita tersebut, itulah yang juga menjadi kekuatan. Seperti Bante Angulimala. Atau kalau kita misalnya mengucapkan misalnya dalam salah satu parita, Nati me saranang anyang buddho me saranang warang, etena saca wajena sotite hodu sabata. Nah, di situ kan sebenarnya kan kita mengatakan bahwa tidak ada pelindungan bagi saya. Sang Buddhalah nan agung yang menjadi pelindung. Dengan kekuatan kebenaran ini, semoga Anda berbahagia. Semoga Anda sejahtera. Nah, sebenarnya ini pun juga bisa menjadi kekuatan kalau memang betul-betul itu dari hati kita. Betul-betul bahwa memang tidak ada pelindungan bagiku, Sang Buddhalah pelindungku. Tapi kalau kita masih mencari pelindungan yang lain dalam artian ya pelindungan yang sifatnya ya sementara yang sifatnya sementara yang kemudian dijadikan sebagai utama, yaitu artinya kita berbohong. Tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh kita. Ya, sehingga kalau kita mengatakan natimi saranang anyang, buddhome saranang warang, itu betul-betul dari hati kita. Bahwa tidak ada pelindungan yang lain, Sang Buddhalah nan agung yang menjadi pelindung saya. Nah, itu dari hati kita. Dan itulah yang juga menjadi kekuatan. Kekuatan kebenaran dari parita tersebut, dan juga kekuatan kebenaran dari ikrar kita yang memang dari hati, itu juga bisa menjadi kekuatan. Yang pertama. Yang kedua adalah kekuatan kebajikan. Kebajikan dari parita dan juga kebajikan dari yang membaca. Dalam artian apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa parita itu tidak sekedar suara, tidak sekedar sesuatu yang tidak ada artinya. Setiap syairnya, parita itu memiliki arti, memiliki makna. Dan makna yang ada dalam parita itu sebenarnya kebanyakan adalah ajakan. Ajakan untuk kita mempraktekkan sesuai dengan parita tersebut. Dan itu yang menjadi kekuatan sebenarnya. Artinya apa? Seperti yang tadi, kanda parita. Sang Buddha mengatakan, ini bisa menjadi parita. Tetapi kalau kemudian yang membacakan ini memang mempraktekkan pengembangan cinta kasih. Jadi Sang Buddha tadi mengatakan, anu janami bikawe catari ahiraja kulani metena citena paritung. Jadi saya izinkan, wahai para biku, untuk memancarkan cinta kasih kepada 4 keluarga besar Raja Ular. Nah, artinya adalah kita itu harus mengembangkan cinta kasih. Kita harus memancarkan cinta kasih.
Kalau kita tidak memancarkan cinta kasih, ya kita tidak akan mendapatkan perlindungan. Walaupun kita itu membacakan. Nah, maka seluruh parita yang adalah dalam kanda parita, semuanya adalah bagaimana kita berusaha memancarkan cinta kasih kepada keluarga besar ular dan juga kepada makhluk-makhluk lainnya. Itu yang menjadi perlindungan. Termasuk Karanya Metta Sutta. Karanya Metta Sutta ini menjadi perlindungan kalau kita itu memperhatikan sesuai dengan apa yang disampaikan di sana. Ini adalah kekuatan kebajikan yang bisa menjadi pelindung bagi kita. Dan juga ada satu, yaitu cerita yang tadi juga dibacakan dalam kebaktian pagi hari ini, Bujangga Parita. Nah, di sana kan dikatakan ketika Bante Mahamoggallana, Bante Mahakassapa mendengarkan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, kemudian sembuh dari sakitnya. Jadi tiba-tiba ketika mereka sakit, mendengarkan apa yang disampaikan Sang Buddha itu sembuh dari sakitnya. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah bagaimana Sang Buddha ini sudah mengembangkan 7 faktor pencerahan secara sempurna. Nah, kemudian dalam kitab komentar ada disampaikan ketika Sang Buddha mengatakan bahwa 7 faktor ini sudah saya praktikkan secara sempurna. Nah, pada waktu itu Bante Mahamoggallana yang sedang sakit berpikir, wah, saya saja yang mempraktikkan sedikit saja 7 faktor pencerahan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Wah, pastinya Sang Buddha ini yang sudah mempraktikkan secara sempurna setiap faktor pencerahan pasti mendapatkan manfaat yang sangat besar. Nah, membandingkan apa yang dicapai oleh Sang Buddha dengan dirinya yang juga memiliki kebajikan di sana, kebajikan tersebut, kemudian pada waktu itu dikatakan seluruh darahnya yang tadinya kotor menjadi bersih. Karena darahnya yang kotor menjadi bersih, yang kemudian menjadi murni, menjadi bersih, sakit yang muncul, semua lenyap. Lenyap pada waktu itu. Nah, artinya sebenarnya di sini kekuatan dari parita itu juga terletak kepada kebajikan dari yang mendengarkan juga. Dan juga tentunya kebajikan dari yang membacakan. Jadi yang membacakan seperti tadi memang punya yaitu kekuatan kebenaran dari apa yang dibaca memang sesuai dengan apa yang dimiliki, dan juga yang mendengarkan juga memang mengetahui maknanya, mengetahui yaitu kebenaran yang ada di dalam parita tersebut, dan juga teraplikasi, terimplementasikan di dalam dirinya, di dalam perbuatannya. Nah, sehingga ini menjadi kekuatan. Maka kekuatan dari partai ini bisa dilihat dari karena kekuatan kebenarannya dan juga dilihat dari kekuatan kebajikan. Kebajikan yang memang apa yang dibaca ini juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi mereka yang sudah mempraktikkan dengan benar, sudah merasakan manfaatnya, begitu mendengarkan pembahasan parita, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena apa yang dibacakan sesuai dengan apa yang dimiliki. Nah, ini kekuatan yaitu kebajikan. Nah, yang ketiga adalah kekuatan keyakinan. Nah, seseorang bisa mendapatkan yaitu katakan manfaat dari pembahasan parita yang isinya juga sesuatu yang luar biasa yang mulia kalau dia punya keyakinan. Karena keyakinan adalah bibit, Sang Buddha mengatakan, keyakinan adalah bibit. Jadi artinya segala sesuatu akan memberikan manfaat kalau ada bibit, kalau ada keyakinan. Tumbuhan akan memberikan buah yang lebat kalau diawali dengan bibit yang bagus. Demikian pula, pembahasan parita ini akan memberikan manfaat bagi yang membaca dan juga bagi yang mendengarkan kalau yang membaca juga punya keyakinan dan yang mendengarkan juga punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, ya tidak akan memberikan manfaat. Karena merasa hambar, merasa tidak ada gunanya. Tapi kalau punya keyakinan, apalagi mengetahui makna dalam parita tersebut, teraplikasi ke dalam batinnya, itu yang akan memberikan kekuatan, memberikan manfaat. Maka ada 3, kekuatan kebenaran, kekuatan kebajikan, dan kekuatan keyakinan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, parita terkadang tidak akan memberikan efek, tidak memberikan manfaat kalau ada 3 hal. Ini disebutkan di dalam yaitu Milinda Panha. Yang pertama adalah karena kama warana. Karena
Nah, seseorang memiliki barangkali telah melakukan kejahatan yang besar, sehingga ketika dibacakan parita pun juga tidak memberikan manfaat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah disebabkan karena kilesa warana, yaitu rintangan karena kotoran batin. Ya, seperti tadi. Ya, walaupun sudah dibacakan parita, kalau batin kita itu tidak menerima dengan baik, batin kita itu dirintangi oleh kotoran batin, ada kebencian, ada keserakahan yang kuat pada waktu itu, yaitu tidak akan memberikan manfaat. Nah, yang ketiga adalah asadanaya, karena tidak ada keyakinan. Karena tidak ada keyakinan terhadap yaitu parita tersebut, ya tidak akan memberikan manfaat. Maka dalam kita membaca parita, mendengarkan parita, tidak hanya sekedar kita mendengarkan, tetapi bagaimana itu juga teraplikasikan, terimplementasikan ke dalam kehidupan kita. Kita memahami makna parita tersebut, kita resapi dalam batin kita, terimplementasikan ke dalam perbuatan kita, itu yang kemudian akan memberikan manfaat pada kita. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwasanya parita sesungguhnya beberapa memang dari Sang Buddha sendiri dan memang memberikan manfaat, tetapi tentunya manfaat tersebut karena ya kita mengetahui maknanya, kita mengimplementasikan parita tersebut ke dalam batin kita, perbuatan kita punya keyakinan di sana, sehingga manfaat akan dapat diperoleh dengan pembacaan parita. Dan saya kira apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah demikian. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, mudah-mudahan kita semakin yakin terhadap parita yang kita baca, yang kemudian kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga manfaat dari parita tersebut akan dapat diperoleh. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.